Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Satu firman Allah yang sangat masyhur, ayat ini yang begitu sering dibaca oleh kita umat Islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ialah Allah khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menseleksi, untuk menguji kita semua, ayyukum, siapa di antara kita ini, ahsanu amalan, yang terbaik prestasinya. Allah menciptakan kita hidup di alam dunia ini selayaknya seperti sedang menjalani seleksi. Siapakah di antara kita ini yang terbaik amalnya, yang terbaik prestasinya? Yang dinilai oleh Allah adalah mana yang terbaik, bukan yang terbanyak. Karena kalau hitungannya terbanyak, kita akan kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umat yang terdahulu, umat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikaruniai oleh Allah umur yang jauh lebih panjang, bisa 2 kali lipat dari rata-rata kita umat Nabi Muhammad, bahkan bisa 10 kali lipat. Karena umur yang panjang, mereka bisa berbuat lebih banyak, tapi yang dinilai oleh Allah adalah yang terbaik, mana yang berkualitas. Yang dinilai kualitasnya, bukan kuantitasnya. Maka kita berlomba-lomba untuk memperbaiki amal kita atau prestasi kita. Seorang ulama dalam buah karyanya Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais Nasir Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau memberikan pengajaran kepada kita, kalau kita pengen memperoleh atau bisa berkarir dengan baik, bisa meningkatkan kualitas prestasi kita, ada 4 hal yang harus kita tekuni dan kita jalani. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi. Kita menguasai satu ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan satu pekerjaan. Karena bagaimanapun pekerjaan yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang memadai, ilmu pengetahuan yang mencukupi, akan jauh lebih menghasilkan yang maksimal. Dan juga kita yang bekerja sesuai dengan keilmuan kita, kita pun akan senang menjalaninya. Satu makalah yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses saat di dunianya, maka raihlah kesuksesan itu dengan ilmu. Maka saat ini siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang apapun, dialah yang berkuasa. Wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm. Yang pengen sukses akhiratnya, maka raih pula dengan ilmunya. Wa man arada huma, dan pengen sukses dua-duanya, maka harus kita raih dengan ilmu juga. Dan idealnya memang dalam doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengen sukses dunia, tapi juga pengen bahagia akhirat, maka satu tangga yang harus kita lewati adalah ilmu. Ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 ayat yang pertama dalam Al-Alaq mengulang 2 kali lafaz Iqra secara tidak langsung,
itu memerintahkan kita umat Islam menjadi umat yang terdidik, menjadi umat yang berilmu pengetahuan. Yang pertama. Yang kedua, agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik atau ahsanu amalan adalah an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik ketika di awal melaksanakan pekerjaan itu. Dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya nilai atau pahala dari setiap yang kita pekerjakan, yang kita kerjakan saat ini, nilainya bisa tergantung dari niat kita. Atau dalam kaidah umum dalam ilmu fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, setiap beberapa pekerjaan tergantung dari maksud dan tujuannya. Dan ini memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan betapa banyak pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan dunia, yang kelihatannya seperti mengurusi urusan dunia. Kita bekerja, kita berbisnis, kita berdagang dan lain-lain yang zahirnya urusan dunia, tapi nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda karena bagusnya atau baiknya niat. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, kita bekerja, mungkin berangkat pagi pulang malam, kita niatkan ibadah kepada Allah, kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal agar kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang terhormat, maka itu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, betapa banyak pekerjaan yang kelihatannya seperti pekerjaan akhirat, seperti sehari-hari ia berada di bidang akhirat, tetapi nanti di akhirat tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah karena buruknya niat. Maka niat harus kita perbaiki, kita tata agar semua yang kita kerjakan asal tidak bertentangan langsung dengan syariat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, sabar ketika di tengah-tengah menjalani pekerjaan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang terlihat seperti pekerjaan dunia atau terlebih pekerjaan akhirat, kesabaran mutlak dibutuhkan. Apalagi satu pekerjaan, satu ibadah yang membutuhkan durasi yang lama. Kita melaksanakan saum, rata-rata kita di Indonesia butuh waktu 14 jam. Kita butuh sabar. Apalagi kita yang membina rumah tangga, ini adalah satu ibadah. Kita sebagai seorang suami mendidik anak dan istri kita sepanjang hayat kita butuh kesabaran. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, dalam salah satu syarah Riyadhus Shalihin, sabar itu bisa ditempatkan dalam 3 tempat. Yang pertama, as-sabru fit ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Melaksanakan ibadah kita butuh sabar, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, butuh sabar. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Apalagi satu dosa, satu kemaksiatan yang dulu pernah menjadi kesenangan atau hobi kita, atau bahkan satu maksiat yang dulu menjadi sumber mata pencaharian kita, kemudian kita sadari itu kesalahan, kita taubat dari itu untuk tidak kembali ke dalam kemaksiatan tersebut, butuh kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga, sabar itu as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Karena memang terkadang ketentuan Allah berbeda dengan yang kita inginkan. Semua kita yang berbisnis pengen bisnis kita lancar,
Semua kita pengen diberi sehat, tapi terkadang Allah mengaruniakan yang sebaliknya. Allah kurangi rezeki kita, Allah kurangi kesehatan kita, tapi harus kita tanamkan dalam diri kita, semua yang ditentukan oleh Allah adalah yang terbaik buat kita. Yang keempat, untuk memperoleh ahsanu amala, yakni al-ikhlasu inda firahihi, ikhlas ketika selesai melaksanakan pekerjaan itu. Semua yang kita lakukan, tujuan akhir, yang titik yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat dikatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya salatku, berbagai macam ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya ikhlas kuserahkan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dalam segi amalnya, baik amal yang terlihat seperti urusan dunia maupun yang terlihat urusan akhirat, sehingga kapanpun Allah menghendaki mengakhiri kontrak hidup kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa, summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.